warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Dewan Guru SMA, yang saya cintai dan saya banggakan, anak-anakku, adik-adikku SMA kelas 10. Pada kesempatan kali ini, sebelum memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Saya nama Purwanto, pangkat Aibda, jabatan sebagai staf pada Satdimas Polres Kodim, sebagai Kanit Bintimas. Bahwa dalam kesempatan kali ini yang akan saya bawakan adalah bahaya narkoba dan tindak pidana perdagangan orang. Kita tahu bahwa saat ini di era global ini, narkoba semakin hari, semakin tahun, semakin peredarannya semakin luas dan semakin besar. Sehingga kita dari satuan kepolisian merasa perlu dan penting untuk memberikan penyuluhan tentang bahaya-bahaya narkoba sejak dini, di mana dari adik-adikku sekalian tentang narkoba ini bisa menghindari sejak awal, sejak usia dini, sehingga pada masa dewasanya nanti, sehingga masa depannya nanti tidak dengan gampang atau tidak dengan mudah terpapar oleh bahaya narkoba ini. Kemudian mengenai trafficking atau perdagangan orang, kita juga dimasukkan dalam disampaikan kepada murid-murid, kepada siswa-siswa bahwa trafficking atau perdagangan orang itu tidak serta-merta hanya orang dewasa saja. Jadi perdagangan orang itu juga banyak yang menjadi korban adalah anak-anak usia sekolah, anak-anak usia-usia remaja, di mana usia-usia tersebut adalah usia-usia yang sangat produktif. Ini kenapa juga dimasukkan dalam kegiatan pengenalan siswa ini, tentunya karena pada anak-anak inilah para pemburu-pemburu orang, para perekrut orang, dia dengan bahasanya, dengan tipu muslihatnya, dengan bujuk rayunya, sehingga bisa merekrut adik-adik usia-usia remaja untuk dijadikan, untuk dijual, untuk diperdagangkan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan. Bahkan kita sempat mendapatkan berita bahwa ada yang diambil organnya secara paksa. Adik-adikku, ini sebagai prakata saja. Kemudian kita menginjak pada sesi materi bahaya narkoba dan perdagangan manusia. Terima kasih. Baiklah adik-adikku sekalian, kita mulai untuk pembahasannya masalah narkoba dan bahayanya. Kita tahu bahwa saat ini narkoba adalah musuh bersama kita. Untuk itu kenapa narkoba ini mulai sejak dini selalu kita sosialisasikan kepada adik-adikku sekalian, karena bahayanya yang sangat mengerikan. Jadi adik-adikku, yang pertama, fakta narkoba yang ada di Indonesia adalah kenapa Indonesia ini saat ini menjadi pasar yang sangat potensial bagi peredaran narkoba dunia. Mungkin adik-adikku sekalian sering menonton di televisi ataupun di media sosial, di Facebook, bisa kita lihat bahwa peredaran narkoba di Indonesia sangat besar. Untuk itu, narkoba dan bahaya ini kita sosialisasikan dengan tujuan bahwa sejak dini adik-adikku, anak-anakku bisa menghindari narkoba, karena kita tahu bahwa bahayanya yang sangat mengerikan sekali. Oke, adik-adikku, bahwa Indonesia adalah sebagai peredaran narkoba yang sangat besar. Kemudian narkoba ini adalah sebagai bisnis yang sangat menjanjikan.
Kemudian kebanyakan para pengguna akan mendapatkan rasa dan sensasi yang mereka inginkan dengan menggunakan narkoba. Selanjutnya, sepanjang tahun 2019, Badan Narkotika Nasional telah mengungkap sebanyak 33.000 sekian kasus narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Kemudian terdapat lebih dari 12.000 kematian terkait narkoba di tiap tahunnya. Dan kemudian menurut hasil penelitian dari BNN Pusat bahwa penyalahgunaan narkoba di Indonesia untuk saat ini periode Desember 2019 telah mencapai sekitar 3,6 juta orang pada tahun 2019. Di atas 50% penggunanya adalah usia remaja, yaitu usia dari 12 tahun sampai 35 tahun atau 40 tahun. Selanjutnya, narkoba ini kepanjangannya adalah narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif. Kemudian narkoba juga ada dampak kerusakan terhadap organ tubuh. Di antaranya adalah otak. Jadi yang pertama diserang bagi para pengguna narkoba adalah otak. Kemudian kita kenal apa itu narkoba. Narkoba mempunyai pengertiannya, atau biasa kita sebut narkoba, bisa kita sebut juga sebagai nafsa. Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Sedangkan nafsa singkatannya dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Selanjutnya, narkotika. Narkotika ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis ataupun semi sintesis. Kemudian akibat yang ditimbulkan bagi para pengguna narkotika ini diantaranya bisa menurunkan atau merubah kesadarannya seseorang, hilangnya rasa dan hilangnya rasa nyeri, menimbulkan rasa ketergantungan. Jadi di dalam tubuh itu apabila sudah menjadi kecanduan, pemakaiannya yang rutin, maka dia apabila berhenti menggunakan narkoba, maka perasaan dia harus menggunakan lagi, harus memakai lagi, sehingga menjadi ketergantungan atau biasa kita sebut dengan istilah sudah kecanduan. Sedangkan narkotika mempunyai manfaat, diantaranya hanya untuk kepentingan medis dan pengembangan ilmu pengetahuan. Itu untuk golongan 1, yaitu hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan seperti morfin, heroin, putau, dan ganja. Selanjutnya, narkotika terdiri dari 3 golongan. Golongan yang pertama adalah hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di antaranya tanaman papaver, opium, tanaman koka, heroin, morfin, ekstasi, sabu, atau ganja. Untuk ganja ini memang di negara kita, khususnya di Pulau Sumatera, yaitu di Aceh, di sana masih banyak ditemukan, bahkan berhektar-hektar ladang ganja yang ditanam oleh oknum-oknum masyarakat demi kepentingannya sendiri. Selanjutnya, untuk golongan narkotika yang kedua adalah avacetamilmetadol, benzetidin, betametadol. Golongan ketiga adalah asetildihidrokodena, dextromproposifem, dicrocodena. Kemudian dalam ilustrasi gambar bisa kita lihat ini adalah gambar ganja atau bahasa gaulnya cimeng. Kemudian kita lihat lagi ilustrasi gambar narkotika, yaitu heroin, ada putau. Dalam ilustrasi gambar bisa kita lihat. Selanjutnya kita menginjak pada psikotropika. Psikotropika adalah zat-zat dalam berbagai bentuk pil dan obat yang mempengaruhi kesadaran karena sasaran obat tersebut adalah pusat-pusat tertentu di sistem saraf pusat, otak, dan sumsum tulang belakang.
Jadi psikotropika ini dibagi menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah bronlanfetamina, ini ada ekstasi dan 26 jenis lainnya. Golongan kedua ada amfetamin, dexafetamina, metafetamina, sekobarbital dan lain-lainnya. Golongan 3 amobarbital, buprenorfin dan lain-lainnya. Kemudian golongan 4 barbital diazepam, penabarbital, cobazam dan 60 jenis lainnya. Selanjutnya, psikotropika ini berasal dari zat atau obat alamiah atau sintesis, namun bukan narkotika. Bagi pengguna psikotropika ini dapat mengakibatkan dalam tubuh yaitu psikoaktif sehingga mempengaruhi susunan saraf pusat, perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Sedangkan manfaatnya diantaranya hanya untuk kepentingan pelayanan medis dan penelitian untuk ilmu pengetahuan seperti Lexotan, Riklona dan lain sebagainya. Kemudian dalam gambar bisa kita lihat ada Ripanol, ekstasi, sedatin, magadon. Ini adalah beberapa contoh gambar ekstasi, bisa kita lihat. Ini adalah bahan baku yang berhasil diamankan oleh pihak aparat yang berwenang, bisa kita lihat. Selanjutnya kita menginjak pada zat adiktif. Zat adiktif adalah zat-zat yang mengakibatkan ketergantungan seperti zat-zat zulfalen, termasuk inhalasia, aseton, tiner, cat, lem. Zat-zat tersebut sangat berbahaya karena bisa mematikan sel-sel otak. Nikotin yang terkandung di dalam tembakau dan kafein yang terkandung di dalam minuman kopi juga termasuk ke dalam zat adiktif. Zat adiktif ini berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis. Sintetis di sini dalam arti adalah diturunkan bukan dari alam langsung, melainkan dari proses pengolahan yang dilakukan oleh manusia. Bagi pengguna zat adiktif ini akan mengakibatkan diantaranya dapat menimbulkan ketergantungan. Jadi si pemakai apabila dalam kesehariannya menggunakan zat adiktif ini, maka dia akan selalu terus-menerus untuk merasa harus menggunakan. Ini contohnya mengkonsumsi alkohol, rokok, teh, kopi, dan obat-obat kimia maupun jamu-jamu tradisional. Contoh-contoh dari zat adiktif bisa kita simpulkan. Di antaranya adalah alkohol. Alkohol ini terkandung di dalam minuman keras seperti miras, bir, whisky, vodka, dan minuman-minuman anggur yang sudah terfermentasi sehingga mengandung alkohol yang tinggi. Kemudian nikotin. Nikotin ini terdapat di dalam tembakau. Jadi bagi adik-adikku sekalian, adik-adikku saya kira juga sudah tahu bahwa merokok, di dalam kandungan rokok juga terkandung adalah zat adiktif yang mengakibatkan bagi penggunanya adalah rasa ketergantungan. Kemudian inhalasia. Inhalasia ini adalah zat yang dihirup. Di antaranya seperti lem, thinner, bensin, penghapus cat kuku dan lain sebagainya. Dalam gambar bisa kita lihat ada botol minuman, ada rokok, dan lain sebagainya. Perlu adik-adikku sekalian ketahui bahwa rokok adalah sebagai pintu masuk untuk bisa terpengaruh ke arah selanjutnya yang lebih tinggi, yaitu untuk
pengguna narkoba. Jadi rokok istilahnya bisa kita sebut adalah pintu masuk untuk pengguna narkoba, untuk menuju menggunakan narkoba. Kemudian dalam ilustrasi gambar bisa kita lihat ini adik-adik remaja yang sedang menghirup inhalan. Ini adalah botol-botol minuman keras, botol-botol alkohol. Kemudian ini kita lihat orang yang merokok. Kemudian jamur atau mushroom. Jamur atau mushroom ini juga sebagai zat adiktif. Ini yang sekarang ini lagi sedang ngetren adalah jamur atau mushroom yang terkandung yang berasal dari kotoran sapi. Jadi ini ada beberapa kasus, diantaranya di Pulau Bali. Ternyata ada turis-turis khusus yang secara sengaja melakukan pemesanan terhadap jamur yang berasal dari kotoran sapi. Kemudian kafein, kemudian kita lihat juga botol-botol yang seperti lem yang mengandung zat hirup. Selanjutnya, menurut efeknya terhadap otak, narkoba digolongkan menjadi 3. Yang pertama adalah depresan, stimulan, dan halusinogen. Kita ulas yang pertama. Untuk depresan adalah menekan kerja otak. Di antaranya adalah orang yang mengkonsumsi puto atau heroin, alkohol, kemudian obat-obat penenang. Kemudian kita juga ada fenomena ngelem. Saat ini remaja bahkan disampit. Pada beberapa kasus dari pihak kepolisian juga sudah sering mengamankan bahwa banyaknya komunitas-komunitas anak-anak remaja yang setiap kali berkumpul 2, 3, atau 5 orang kemudian mengonsumsi ngelem. Jadi menghirup lem. Bisa juga bensin atau lem-lem tambal ban atau lem fog. Untuk disampit kasus-kasus tertentu yang biasa diamankan atau spot-spot terjadinya anak-anak remaja yang melakukan ngelem adalah di tribun stadion. Kemudian di sekitar Pasar Keramat juga pernah ada. Yang paling banyak adalah di spot-spot yang sepi. Jadi setiap malam apabila ada spot-spot yang sepi, nah disitulah menjadi sasaran tempat berkumpulnya anak-anak remaja untuk ngelem. Kenapa ngelem ini sangat dominan pada remaja? Ya karena pertimbangannya karena harga lem adalah harga murah dan mudah dicari. Mau di pasar, di toko kelontongan juga banyak dicari. Tandanya bagi orang yang mengonsumsi atau yang ngelem adalah maka dia akan berakibat pada tubuhnya. Di antaranya dia akan mengalami depresi, kemudian mabuk atau linglung, bisa juga hidungnya merah atau berair, mata merah, nafas berbau bahan kimia, kemudian keluar darah atau mimisan dari hidung, bisa mengalami mual, kehilangan nafsu makan, mudah cemas, gelisah, menyembunyikan lem, ruam di sekitar mulut. Dampak dari ngelem yang ini dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek. Untuk jangka pendek, apabila habis ngelem maka denyut jantung akan meningkat dengan cepat. Perut akan mual dan muntah, mati rasa atau hilang kesadaran, susah bicara dan hilang koordinasi gerak tubuh. Secara jangka panjang, akan mengalami kerusakan otak, sesak napas, otot melemah, depresi, sakit kepala, dan mimisan. Ngelem adalah sama dengan zat adiktif seperti rokok, yaitu pintu lain menuju pengguna sebagai pengguna narkoba. Sebagai depresan adalah kerusakan, berkurangnya daya ingat, gangguan pankreas, sirosis, liver, darah tinggi, kemudian melemahnya daya jantung, kerusakan janin bagi ibu hamil, kerusakan paru-paru,
impotensi, kerusakan otak, dan lain sebagainya. Stimulan merangsang kerja otak. Di antaranya adalah pengguna sabu, pengguna ekstasi, dan pengguna kokain. Stimulan kerusakan otak itu yang mengakibatkan serangan jantung, stroke, pernapasan, depresi, dan lain. Kemudian berhalusinasi. Jenis-jenisnya adalah yang bisa mengakibatkan halusinasi adalah ada ganja, kemudian ada mushroom atau jamur, dan obat-obat penenang. Halusinogen akan menyebabkan kerusakan hingga hilangnya daya ingat, konsentrasi, tidak bisa fokus, kemampuan belajar menurun, gangguan seksual, gangguan siklus haid, menurunnya sperma, meningkatnya risiko kanker, dan munculnya gejala kejiwaan yang tidak stabil. Di dalam Polres Kotim kita juga bisa ulas bahwa penanganan kejahatan narkoba Polres Kotim untuk Kalimantan Tengah, Polres Kotim masuk kategori paling banyak penyebarannya. Jadi adik-adikku perlu waspada apabila ada teman-temannya yang mengajak atau membujuk untuk menggunakan narkoba, maka adik-adikku harus bisa membentengi diri dan menyatakan tidak kepada narkoba. Kemudian dalam ilustrasi gambar bisa kita lihat wajah-wajah sebelum menggunakan narkoba dan sesudah menggunakan narkoba. Bisa kita lihat raut wajahnya akan berubah. Demikian adik-adikku materi akan bahayanya narkoba. Saya harap adik-adik sekalian mulai bisa berpikir secara dewasa bahwa narkoba adalah musuh kita bersama. Narkoba adalah sangat berbahaya dan narkoba menghancurkan masa depan adik-adik sekalian. Untuk itu, adik-adik harus berani berkata tidak pada narkoba. Demikian adik-adikku untuk materi bahaya narkoba. Selanjutnya akan kita lanjutkan materi pada perdagangan manusia atau human trafficking.